Miss Fatima ya Abang dan Kakak di pembelajaran fikih daring yang ke-13. Gimana kabar Abang dan Kakak semua, sehat kan? Alhamdulillah, semoga Abang dan Kakak dalam keadaan sehat walafiat sehingga masih tetap semangat belajar ya walaupun dalam keadaan daring seperti ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, kita masuk materi kita hari ini ya Abang dan Kakak. Tetap disaksikan videonya sampai selesai. Nah, hari ini materi kita masih tentang membahas mengenai jenis binatang haram part 2. Kenapa ada part 2-nya, Miss? Karena part pertamanya sudah pernah kita bahas sebelum Meet. Nah, diperhatikan ya Abang dan Kakak. Kita langsung aja ya. Nah, jenis binatang haram yang selanjutnya atau yang keempat adalah binatang yang dilarang untuk dibunuh. Ternyata ada hewan yang tidak boleh kita bunuh dan itu tidak boleh kita makan. Apa saja Miss hewannya? Oke, kita lihat sabda Rasulullah ya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Nabi SAW melarang membunuh 4 jenis binatang. Apa saja Miss? Oke, yang pertama adalah semut. Nah, semut tidak boleh kamu bunuh ya, karena ini Rasulullah sendiri yang bilang semut tidak boleh dibunuh dan tidak boleh dimakan. Kemudian lebah juga tidak boleh kamu bunuh dan tidak boleh kamu makan, tetapi madunya boleh ya. Ingat, lebah hewannya tidak bisa dimakan, tidak boleh dimakan. Karena apa alasannya Miss? Karena memang dilarang untuk dibunuh. Kemudian hewan yang keempat adalah burung hudhud. Kemudian burung ini surot. Apa itu Miss burung surot? Burung surot adalah sejenis burung gereja. Itu tidak boleh kita bunuh dan tidak boleh kita makan. Nah, itu jenis binatang haram yang keempat ya Abang dan Kakak. Oke, kita lanjut. Jenis binatang haram yang kelima adalah semua binatang yang menjijikkan. Nah, apa aja Miss hewan yang menjijikkan? Pokoknya semua hewan yang jijik, sangat menjijikkan dan kotor, itu tidak boleh kita makan. Oke, Miss kasih contoh. Kamu lihat ini ada apa? Ulat atau belatung. Kemudian contoh yang lain yang hewan menjijikkan, kutu. Itu juga nggak boleh dimakan ya. Contoh yang lain ini apa namanya? Lupa Miss namanya. Kaki seribu. Nah, kaki seribu juga tidak boleh dimakan karena hewan itu menjijikkan. Dan masih banyak lagi hewan-hewan menjijikkan seperti kecoa dan lain sebagainya, itu tidak boleh dimakan. Kenapa Miss nggak boleh dimakan? Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-A'raf yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Artinya, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Yang buruk itu seperti yang menjijikkan. Nah, itu tidak boleh kita makan. Paham ya Abang dan Kakak? Oke, kita lanjut jenis binatang haram yang keenam. Nah, yaitu adalah bangkai. Bangkai tidak boleh kita makan ya. Apa yang dinamakan bangkai? Ingat ya Abang dan Kakak, bangkai itu adalah binatang yang mati dengan tidak disembelih, atau binatang yang disembelih tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, seperti menyembelihnya tidak dengan membaca basmalah. Nah, itu bisa jadi haram ya. Atau yang dikatakan bangkai itu hewannya itu mati karena tertabrak, tidak karena disembelih, atau hewannya itu mati karena tercekik, kejepit dan lain sebagainya, itu menjadi bangkai. Nah, bangkai tersebut tidak boleh dimakan. Nah, berikut ada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai. Nah, bangkai tadi itulah yang mati tidak karena disembelih. Kemudian darah, kemudian daging babi dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, itu tidak boleh kita makan. Kemudian yang mati tercekik
Nah, yang dipukul atau yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, nah itu tidak boleh kita makan karena sudah menjadi bangkai. Tetapi kecuali yang kamu sempat menyembelihnya, misal ketika ada hewan yang diterkam oleh binatang buas, misal nih kambing sedang diterkam oleh binatang buas, belum sempat mati, masih sekarat. Nah, kemudian kamu menyembelihnya dengan pisau, itu baru boleh. Paham ya Abang dan Kakak? Di sini dia kecuali yang kamu sempat menyembelihnya. Kalau masih sempat kita sembelih itu halal. Tetapi kalau bangkai itu tidak bisa disembelih, tidak sempat disembelih, itulah dia bangkai. Maka hukumnya haram dimakan. Nah, perlu diketahui Abang dan Kakak, ada 2 bangkai yang boleh dimakan. Artinya ada 2 hewan yang boleh dimakan tanpa disembelih. Apa aja, Miss? Yang pertama itu adalah bangkai ikan, dan yang kedua itu adalah bangkai belalang. Nah, ini tanpa disembelih boleh dimakan ya Abang dan Kakak. Misal nih ada kebanjiran, kemudian setelah surut air tersebut ternyata banyak sekali ikan yang berhamparan pada tanah di warga desa tersebut. Itu boleh Miss kita makan? Boleh. Tapi Miss itu kan belum kita sembelih ikannya, tapi dia udah mati belum kita sembelih, boleh. Intinya boleh ya Bang dan Kakak, karena khusus 2 bangkai ikan dan belalang ini tanpa disembelih itu boleh kita makan. Layaknya kita beli ikan di pasar atau di pajak-pajak, itu kan ikannya nggak disembelih, tetapi udah mati kemudian mereka awetkan dengan es. Nah, itu boleh dimakan. Paham ya Bang dan Kakak? Oke. Ternyata itu saja materi kita. Berikut ada tugas yang sudah Miss siapkan. Silahkan kamu jawab. Kemudian kirim langsung tugasnya ke Miss Fatima ya Bang dan Kakak. Oke, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Jangan lupa ya Abang dan Kakak tugasnya dikerjakan. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.